ini bermanfaat ketika kita ada kegiatan. Jadi setiap ada kegiatan harus memanfaatkan aset yang kita miliki. Dengan berpikir berbasis aset based thinking, insya Allah kita akan dalam kegiatan akan berjalan dengan lancar, tidak mengeluh, tidak berbasis kekurangan. Ada yang istilahnya kalau kita berbasis kekurangan ya kita akan berjalan itu sulit. Jadi mari kita berpikir berdasarkan berbasis aset. Perhatikan video berikut. Di sini ada video yang menggambarkan tentang berpikir berdasarkan aset. Jadi kita simak bersama. Udah masuk. Sudah. Terus ke sini. Baiklah Bapak Ibu, kita telah memperhatikan tentang berpikir berdasarkan aset based thinking. Nah, kita sebelum melakukan kegiatan sebaiknya kita memikirkan apa yang telah kita miliki, aset-aset apa yang telah kita miliki. Kemudian aset-aset ini mari kita gunakan ya, kita gunakan. Ada 7 aset yaitu berdasarkan teori ada 7 kelompok aset sumber daya, yaitu 1 modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama. Baiklah, mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Nah, modal manusia, kita di SMP kita ini modal manusianya apa saja? Yang jelas kita memiliki pimpinan, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Bapak sekolah ini memiliki peran yang sangat besar, yaitu salah satu adalah penentu berbagai kegiatan. Beliau ini sangat membantu insya Allah dengan adanya semua kegiatan. Jadi kita memiliki modal yang sangat baik, salah satunya adalah Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman rekan guru kita, nah, rekan guru ini juga modal kita, yang saya yakin Bapak Ibu guru dari berbagai mata pelajaran memiliki keahlian sendiri-sendiri. Ini modal kita. Mari setiap ada kegiatan kita ikuti, kita bersama, kita manfaatkan keahlian kalian dari Bapak Ibu ini. Begitu ya. Terus tenaga kependidikan juga demikian. Tenaga kependidikan ini sangat besar karena beliau-beliau ini memahami tentang administrasi dan kegiatan di lapangan. Demikian juga komite sekolah. Komite sekolah kita sangat baik, dipimpin oleh Bapak yang berpengalaman. Dia siap membantu segala kegiatan. Jadi setiap ada kegiatan, mari kita manfaatkan, kita minta bantuan, berkomunikasi dengan komite sekolah. Demikian juga untuk orang tua, wali murid. Ini wali murid kita yakin, saya yakin bahwa wali murid memiliki keahlian, kemampuan berbagai ragam. Mari kita gali yang ada di wali murid tersebut. Kemudian murid kita ini biarpun seolah-olah seperti anak-anak, namun murid ini punya bakat yang bisa kita gali, punya keahlian yang kita bisa munculkan. Inilah aset-aset yang kita miliki. Terus masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan juga alumni. Jangan lupa alumni ini adalah aset kita yang sangat besar. Mari kita bentuk, kita manfaatkan, kita berkomunikasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Kemudian modal sosial. Modal sosial yaitu hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Ini modal sosial kita. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Begitu Bapak Ibu, entah itu di sekolahan, di rumah, di lain tempat, kita harus selalu berhubungan baik karena ini modal kita. Suatu saat dapat kita manfaatkan. Komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan wali murid, komite sekolah, ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam berbagai kegiatan. Terus juga ada hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis antara warga sekolah. Ini mari kita jalin kerukunan untuk kompak melaksanakan segala kegiatan.
Partisipasi aktif guru dalam organisasi pengembangan diri MGMP atau PGRI. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semua bergabung dalam MGMP. Mari kita manfaatkan MGMP kita. Boleh MGMP sekolah juga boleh MGMP yang lebih besar per mata pelajaran. Kerjasama yang baik dengan lembaga lain seperti dengan ruang guru, EJC, dan lain-lainnya. Seperti saat ini kita memiliki kegiatan kerjasama dengan sekolah lain, dia mensponsori. Kerjasama dengan dunia industri melalui program CSR seperti SDP, INKAI, pupuk ucri, pabrik udang, semen. Ini mari kita manfaatkan modal sosial kita. Kemudian modal fisik, kita tahu sendiri, kita telah berada di sekolah ini. Kita memiliki sarana prasarana, gedung sekolah siap digunakan. Fasilitas listrik, air, dan internet yang mendukung. Sarana prasarana sekolah kita seperti perpustakaan, laboratorium IPA, lab komputer, kantin, lapangan, taman. Bahkan kita juga punya kolam ikan. Sebentar lagi kita punya taman-taman yang mendukung seperti geopark. Ini kita bisa manfaatkan sebagai modal untuk pembelajaran. Akses menuju sekolah kita termasuk mudah. Bapak Ibu termasuk mudah yang mengamal demikian karena kita masih ada jalan raya. Juga mudah, tidak sesulit, mohon maaf rekan-rekan kita yang berada di pinggiran atau pegunungan. Sekolah dekat dengan industri. Kita itu merupakan aset industri yang dekat dengan kita, pelabuhan dan instansi lain. Nah, selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Lingkungan kita bisa merasakan bahwa kita berada di lingkungan yang aman, sejuk, dan asri. Lokasi sekolah jauh dari bisingan dan jalan raya. Ini sangat baik untuk pembelajaran. Memiliki lahan kosong untuk sumber belajar. Mari kita manfaatkan lahan kosong. Ini aset-aset kita. Terdapat aliran sungai. Nah, ini tidak semua sekolah ada aliran sungai melewati lingkungan sekolah kita. Ini aset sekolah kita. Mari kita gali, kita manfaatkan. Terdapat banyak pohon dan tumbuhan. Kita tahu kita termasuk sekolah yang rindang, asri, banyak tumbuhan sehingga kita merasakan kesejukannya. Dekat dengan laut, persawahan, gunung. Ini merupakan aset-aset kita terhadap lingkungan alam. Modal finansial. Ini modal finansial ini apa saja? Dana BOS. Kita salah satu pendanaan dari BOS. Kemudian ada peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Ini sangat sukarela sekali, tidak ada paksaan. PIP ini adalah modal yang kita miliki, di mana PIP meskipun oleh anak, tapi anak-anak itu diharapkan digunakan untuk pembiayaan di sekolah. Siswa Asusbaya, kita ada SAS, sumbangan selama siswa. Mari kita manfaatkan untuk teman-teman sesama siswa. Kantin sekolah ini juga termasuk aset kita. Mari kita kembangkan untuk pembiayaan sebagai modal finansial. Nomor 6 adalah modal politik. Pak, sekolah kok berpolitik? Bukan. Politik itu kita bekerja sama dengan unsur-unsur yang mengandung politik. Bekerja sama saja, bukan dalam arti kita berpolitik praktis, tapi kita bekerja samanya, unsurnya seperti itu. Dengan siapa saja? Pemerintahan desa, bisa lembaga DPRD tingkat 2 Kabupaten Banyuwangi, lembaga kesehatan, mitra pemerintah seperti klinik. Ini juga bisa sebagai modal politik. Jaringan dengan orang tua, ini termasuk juga modal politik. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, sekolah kita terdiri dari berbagai agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Nah, ini merupakan modal kita. Mari kita jaga toleransi kerukunan. Insya Allah nanti kita akan semakin kuat bertoleransinya. Gotong royong antar umat beragama dalam bakti sosial. Kita mengadakan kegiatan ini sebagai modal kita. Rutin melakukan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, sholat Idul Adha, berkorban, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Ini modal agama dan budaya kita
Yang terakhir adalah aktif dalam pentas budaya seni di Banyuwangi. Kita tahu bahwa kita telah unggul dalam seni, beberapa kali menjuarai bidang seni. Mari kita manfaatkan ini, kita tumbuh kembangkan untuk kemajuan SMP kita. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aset yang kita miliki. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan bertanya. Oke, silakan Ibu Kandi. Bagaimana kita untuk mengembangkan kearifan lokal? Oke, pertanyaan bagus sekali. Memang kita harus berpikir kearifan lokal jangan ditinggalkan. Kearifan lokal ini adalah aset budaya kita yang sudah melekat pada diri kita, sehingga kita dengan menyentil sedikit akan muncul. Nah, bagaimana? Melalui komunikasi, pembinaan, dan otomatis dengan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan diabaikan, jangan dihiraukan. Kita rangkul, gitu ya. Kita rangkul apa-apa yang ada di kearifan lokal kita. Apa kira-kira kearifan lokal yang ada kita? Mungkin bukan kita. Jaranan. Nah, kita jaranan. Jangan ada yang anak suka jaranan kita tutup, jangan. Kita tumbuh kembangkan itu. Siapa tahu nanti bermanfaat. Entah itu bermanfaat untuk setelah kita ketika ada event, kita tinggal mengambil itu. Itu ada aset-aset yang kita miliki. Begitu ya kurang lebihnya. Berarti gini ya Pak, kalau misalnya ada anak-anak kita itu yang suka musik, otomatis di kelas itu akan ini kelas kosong misalnya akan memukul-mukul bangku ini, bagaimana kita mengarahkan untuk menuju ke kearifan lokal? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tentunya kearifan lokal jangan sampai mengganggu yang lain. Kita sesuai dengan kegiatannya, kita arahkan ya. Misalkan waktu pembelajaran ada pukul-pukul bangku karena hobinya, ya kita ingatkan ya, jangan sampai nanti aja waktunya gitu ya, karena itu akan mengganggu yang lain gitu ya. Itu ya, gimana? Ya, terima kasih ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.